Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang dilutive securities dan earning per share. Itu ada di chapter 16 ya, ada di chapter 16 Intermediate Accounting. Kita lihat materi untuk chapter 16 ini itu terdiri dari di sini ada yang disebut sebagai dilutive securities. Jadi sekuritas dilusian, ada saham warrant, ada saham kompensasi plan ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir dan ini juga sangat penting adalah menentukan berapa earning per share. Earning per share itu kalau misalnya ada saham yang sifatnya mendilusi, nanti akan kita tentukan juga yang namanya diluted earning per share. Kira-kira itu preview dari chapter 16 ini ya. Kita awali terlebih dahulu dari dilutive securities. Di mana dilutive securities itu di sini kita lihat ada dua komponen debt dan equity. Sekarang apa sih dilutive securities itu kok bisa dibilang di dalamnya itu ada komponen debt dan ada komponen equity gitu. Dilutive securities itu adalah suatu surat berharga yang dia bisa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi hak pemegang saham atau pemegang dilutive securities itu dia mempunyai hak untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Kemudian ketika itu dikonversi, itu kan ada kemungkinan mempengaruhi atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Kalau jumlah saham yang beredar di pasar itu meningkat, maka bisa menurunkan nilai earning per share. Kenapa? Karena kan earning per share ya, atau laba per saham, pembaginya itu lebih besar. Kalau pembaginya lebih besar kan berarti nanti nilai EPS-nya akan berkurang. Nah, di dilutive securities ini memang nanti ada poin-poinnya atau jenis-jenisnya ya. Ada saham opsi, itu juga merupakan dilutive securities, memungkinkan adanya EPS-nya terdilusi. Kemudian ada convertible securities, baik itu dari debt convertible maupun dari saham preferred yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi ada obligasi yang bisa dikonversi ke saham biasa, ada juga saham preferred dikonversi ke saham biasa. Seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu lihat terlebih dahulu adalah dari sisi convertible debt, convertible bond, yaitu obligasi atau surat utang yang memang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, ini sebenarnya apa sih keuntungannya? Sebenarnya kalau keuntungan dari sisi pemegang pemegang obligasi ya, atau pemegang convertible debt ini, atau convertible bond ini, CB ini, itu memperoleh yang namanya jaminan return. Jaminan return berupa apa returnnya itu atau benefitnya itu? Yaitu dari sisi pendapatan bunga gitu ya. Dari sisi holder ya, dari sisi pemegang convertible bond, dia memperoleh pendapatan bunga secara berkala dan memperoleh pengembalian pokoknya. Kemudian dia memang memperoleh privilege ya. Dia punya privilege, yaitu apa? Bisa mengubah ke saham biasa. Kalau kemarin yang kita pelajari terkait dengan bond payable, misalnya seperti itu, pemegang bond payable atau bond holder itu kan tidak ada kemungkinan untuk menjadi pemegang saham tuh yang kemarin. Tapi kalau di convertible ini, si pemegang obligasi itu dia punya hak khusus, yaitu mengubah atau mengkonversi menjadi saham. Akhirnya dia akan menjadi pemegang saham nantinya, seperti itu ya. Nah, kok dari sisi perusahaan ya, apa sih alasan perusahaan itu menerbitkan convertible securities? Ya, tentu saja perusahaan itu bisa meningkatkan modal ya, tanpa ada kemungkinan melepaskan hak kepemilikan, kontrol kepemilikan. Itu yang menjadi alasan pertama. Alasan kedua itu adalah apa? Mendapatkan keuntungan. Kenapa? Biaya modalnya atau cost of equity-nya atau cost of di sini biaya utang ya, cost of debt-nya itu merupakan tingkat bunga yang mungkin relatif rendah gitu. Jadi dia bisa menekan cost of debt atau cost of equity, biaya modal atau biaya utang dari financing securities tadi gitu. Nah, itu keuntungan dari sisi perusahaan. Kita lihat accounting-nya ya, accounting-nya atau akuntansinya untuk convertible debt ini.
karena dia merupakan compound instrument, di dalamnya itu ada komponen equity juga, ada komponen debt juga. Nah, bagaimana nanti cara pengukuran dan pengakuan serta penyajian dari convertible debt ini? Apakah diakui sebagai liabilitas debt ya, liabilitas, atau akan diakui sebagai ekuitas gitu, karena memang dia bisa dikonversi menjadi saham, saham itu termasuk dari ekuitas. Nah, di sini perusahaan itu akan menentukan ya, atau memisahkan, nanti akan mengakui karena di dalamnya ada komponen dari modal atau ekuitas, maka akan mengakui adanya liability maupun ada equity. Nah, untuk menentukan itu perusahaan akan menghitung atau memperhitungkan dengan menggunakan metode with and without. With and without. Kita tentukan with terlebih dahulu. Apa itu with? Yaitu fair value convertible debt atau convertible bond, di mana di dalamnya itu ada debt, ada equity komponen. Jadi ada dua-duanya with ya. Komponen itu with, fair value-nya itu. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan fair value dari komponen liabilitasnya aja. Jadi kalau surat berharga itu dianggap sebagai komponen liabilitas saja, berapa sih fair value-nya? Nah, itu kemudian dikurangkan tuh sama yang fair value convertible debt. Ketemulah yang namanya equity atau dibilang sebagai without the debt component ya. Equity method itu dibilang sebagai without the debt component. Makanya namanya with and without gitu. Oke, kita langsung saja ke contohnya biar lebih jelas ya implementasi dari pendekatan with and without ini. Ini ya, di sini juga dijelaskan lagi. First, tentukan total fair value dari utang konversi dengan dua komponen liabilitas maupun ekuitas. Jadi dari CB-nya itu berapa. Kemudian tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual kas di masa mendatang dengan tingkat bunga pasar. Nah, ini seperti bond payable-nya aja gitu. Bond payable-nya berapa sih gitu ya. Kemudian step 1 dikurangi step kedua, hasilnya nanti akan ketemu namanya equity komponen. Nah, ini yang dibilang sebagai without ya, without ya, without debt komponen. Seperti itu. Nih contohnya, ada Rossi Group, dia menerbitkan 2000 lembar convertible bond pada awal tahun 2019. Bond tersebut atau obligasi tersebut mempunyai masa 4 tahun dengan bunga nominalnya atau stated value-nya adalah 6%. Diterbitkan at par value, jadi diterbitkan at par value artinya sesuai dengan nilai parnya, yaitu harganya adalah 1000 per bond, 1000 euro per bond. Sehingga total uang yang akan diterima, total net profit-nya adalah 2 juta. Oke. Kita lihat lagi, interest dibayarkan secara tahunan tiap tanggal 31 Desember. Masing-masing bond tersebut atau satu bondnya itu bisa dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa yang harga par value-nya adalah 1. Jadi ini 1 CB itu bisa CB itu convertible bond ya. Bisa dikonversi ke 250 lembar saham biasa atau ordinary share. Kemudian diketahui lagi di sini bahwa market interest atau market rate dari convertible bond itu atau di sini bilang market rate of interest on similar non convertible. Jadi kalau misalnya obligasi yang sama yang setara dengan convertible itu di pasaran ternyata bunga pasarnya adalah 9%. Kalau kita lihat bunga pasar 9%, bunga nominal atau bunga stated ini 6%, berarti obligasi ini diterbitkan pada tingkat diskon ya. Nah, tapi di sini perusahaan bisa menjual sesuai nilai par. Kalau diskon kan biasanya lebih kecil daripada nilai par ya. Kalau diskon kan biasanya lebih kecil dari 2 juta ini. Nah, makanya disitulah ada keuntungan tersendiri dari convertible debt itu. Dan di sini nanti akan kita tentukan berapa sih komponen without debt, berapa sih komponen dari equity yang ada di 2 juta ini, gitu ya. Kita lihat, pertama kita akan, kalau present value dari present value dari convertible debt-nya kan sudah ketahuan tuh berapa? 2
juta tadi ini kan. Nah, kita sekarang tentukan fair value dari liability component. Kalau misalnya convertible debt itu diterbitkan bond-payable biasa, nggak ada hak konversi, itu berapa sih fair value-nya gitu. Tentu saja kita kembali lagi ke seperti chapter 14 cara menentukannya ya. Kita tentukan net present value dari prinsipalnya, kemudian kita tentukan net present value ordinary annuity-nya dari interest. Jadi kita tentukan dari situ dengan menggunakan tabel net present value, ketemulah present value of liability component sebesar 1.805.000 sekian. Kita nggak bahas detail terkait dengan penghitungan ini ya, karena nanti kalau kalian bahas, kan udah pernah dibahas, kalian bisa nanti ngulik-ngulik lagi di chapter 14 jika ingin tahu detail bagaimana penghitungan dari present value ini ya. Ini dititik beratkan kepada, kalau chapter ini dititik beratkan kepada bagaimana cara memisahkan atau menentukan berapa komponen equity-nya. Oke, jika sudah ketemu present value dari liability komponennya, nah kemudian baru akan kita lakukan penghitungan ya. Yang pertama itu adalah fair value dari convertible-nya, yaitu sebesar 2 juta, kemudian dikurangi dengan fair value dari liability komponennya saja, yaitu 1.800 sekian. Ketemulah fair value untuk equity ya, atau komponen without-nya. Untuk equity itu nanti kita akan membukukan 194.374. Nah, seperti itu penghitungannya ya. Penghitungannya sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya. Kalau tadi diterbitkan mendapatkan uang, berarti cash-nya diterima perusahaan kan. Nah, perusahaan terima cash berarti cash-nya di debit. Nanti 2 juta ini akan kita debitkan. Kreditnya apa? Karena kita terbitkan convertible debt, maka kita akan membukukan atau menjurnal. Yang pertama, itu adalah bond payable. Kemudian yang kedua, karena ada sisi dari equity, maka nanti akan ada kita jurnal equity. Tapi nama equity-nya apa? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini ini perhitungan yang tadi dari atas. Kita lihat jurnalnya sekarang cash ya, di debit sebesar 2 juta. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah bond payable tadi yang 1.800 sekian. Dan yang di kredit selanjutnya adalah komponen dari equity yang kita kasih nama akun, yaitu adalah share premium conversion equity. Ini jangan langsung dijurnal sebagai share ordinary ya, karena kan belum sah menjadi share ordinary gitu. Jadi dia akan dijurnal sebagai share premium conversion equity sebesar berapa nilai yang didapatkan tadi, yang nilai ini 194.374. Nah, udah ya, udah balance nih gitu. Itu ketika penerbitan. Jadi kalau convertible itu kan berarti, atau bond di sini kan di akuntansinya itu adalah ketika penerbitan, kemudian nanti dia mendapatkan bunga gitu ya. Kalau mendapatkan bunga itu sama lah sebetulnya perhitungannya seperti halnya kita membahas tentang bond payable. Tapi yang menjadi permasalahannya ini, yang menjadi perbedaan dengan bond payable adalah ketika nanti dilakukan konversi, atau nggak jadi dikonversi tapi dibeli kembali atau dilunasi oleh perusahaan. Itu yang menjadi isu di convertible debt ya. Selanjutnya itu yang menjadi isu di convertible debt, yaitu adalah di sini ya, nanti kita konversi, ada konversi atau nanti di repurchase gitu, repurchase oleh perusahaan gitu. Nah, nanti konversi atau repurchase ini akan kita bahas dari dua sisi, at maturity atau before maturity. Ya, ini selanjutnya, pembahasan selanjutnya ya. Sekarang ini penerbitan, nanti selanjutnya adalah ketika convertible debt itu dilunasi oleh perusahaan, atau misalnya si bondholdernya itu melakukan konversi. Gitu. Melakukan konversi itu bisa saja pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Repurchase juga sama. Perusahaan itu repurchase atau membeli kembali atau melunasi itu bisa saja terjadi pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Itu yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Oke? Atau di sini repurchase itu bisa kita sebut sebagai settlement atau extinguishment. Kita lanjutkan di video part 2 saja ya, untuk terkait dengan settlement atau nanti conversion dari convertible bond ini. Oke?